Seperti yang kita tahu, rupiah adalah mata uang resmi di Indonesia. Mau beli barang, makanan, atau bahkan ketika kita bekerja, semuanya dibayar menggunakan rupiah. Namun terlepas dari fungsinya, ada satu masalah besar ketika kita terus-menerus memegang uang rupiah, yaitu potensi menjadi semakin miskin. Mungkin terdengar aneh, tapi ini ada penjelasannya. Bayangkan skenario sederhana, misalnya kamu bekerja di era Presiden Habibie dan menerima gaji dalam bentuk rupiah. Uang itu kamu simpan dengan tujuan membeli rumah. Seiring waktu berjalan, kamu tetap menyimpan uang itu tanpa digunakan. Ketika sudah memasuki era presiden berikutnya, nilai dari uang yang kamu simpan itu terus berkurang. Harga barang naik, sementara daya beli uangmu menurun. Gaji yang dulunya terasa besar, kini tak cukup lagi untuk memberi barang yang sama. Saat masuk ke era presiden-presiden setelahnya, harga kebutuhan pokok terus meningkat. Tabunganmu yang dulu terasa besar kini terlihat kecil, dan sekarang di era Presiden Prabowo pun situasinya tidak banyak berbeda. Nilai uang yang kita simpan semakin kecil, bahkan beberapa hari belakangan nilai rupiah itu mencapai 17.200 per US dollar, dan salah satu penyebabnya karena tergerus inflasi. Ketika nilai uang menurun, harga barang akan terasa semakin mahal, dengan kata lain, daya beli kita menurun. Dulu dengan uang 100.000 kita bisa membeli banyak hal. Sekarang 100.000 terasa seperti tidak ada harganya. Bahkan hanya untuk sekali makan berdua saja uang itu sudah habis. Yang lebih menyedihkan lagi adalah uang yang sebelumnya disimpan untuk membeli rumah pun tidak bisa lagi digunakan. Karena harga rumah naik tinggi sedangkan nilai uang yang kita pegang semakin menurun. Secara kasar, memegang uang rupiah terlalu lama justru bisa membuat kita menjadi semakin miskin. Nilainya terus menurun. Ada beberapa penyebab utama kenapa hal ini bisa terjadi. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas kenapa menyimpan uang rupiah saja bisa membuat kita miskin. Sebenarnya bukan hanya rupiah, tetapi hampir semua mata uang fiat mengalami hal yang sama. Kalau kita bicara tentang mata uang, terutama rupiah, pasti tidak jauh-jauh dari istilah inflasi dan deflasi. Masalah utama yang menyebabkan kita makin miskin saat hanya memegang rupiah adalah inflasi. Sistem uang yang kita gunakan saat ini adalah sistem uang fiat, yaitu uang yang dikeluarkan pemerintah namun tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Nilainya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Karena pemerintah bisa mencetak uang sesuka hati, jumlah uang yang beredar bisa meningkat drastis. Jika terlalu banyak uang dicetak, nilai uang itu sendiri bisa menurun. Inilah yang disebut dengan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum karena menurunnya nilai mata uang. Jadi, ketika kita terus menyimpan rupiah tanpa digunakan atau diinvestasikan, nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Nilai uang juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di suatu negara. Jika permintaan uang tinggi tetapi suplai rendah, nilai mata uang bisa naik. Namun sebaliknya, jika suplai berlebihan dan permintaan sedikit, nilai mata uang akan menurun. Misalnya, saat perekonomian tumbuh pesat, permintaan barang dan jasa meningkat. Akibatnya, harga pun naik dan inflasi terjadi. Sedangkan nilai uang kita semakin lemah. Dulu 100.000 bisa membeli banyak barang. Namun sekarang, dengan jumlah uang yang sama, barang yang didapat jauh lebih sedikit. Lemahnya nilai rupiah yang kita pegang membuat daya beli kita semakin menurun. Jika kenaikan penghasilan tidak sebanding dengan kenaikan inflasi, maka sadar atau tidak, kita menjadi semakin miskin. Contohnya, saat krisis moneter tahun 1998, harga barang naik drastis sementara nilai rupiah semakin anjlok. Tabungan yang dulunya terasa besar tiba-tiba tidak bisa lagi membeli apa-apa. Saat itu, inflasi di Indonesia mencapai lebih dari 70%, menyebabkan harga kebutuhan produk melambung dan memicu krisis ekonomi besar. Di era modern pun, inflasi bisa menjadi masalah serius. Misalnya, saat pandemi COVID-19 tahun 2020, banyak negara termasuk Indonesia mencetak lebih banyak uang untuk membiayai stimulus ekonomi. Akibatnya, inflasi kembali naik. Harga makanan, energi, dan perumahan melonjak. Bagi mereka yang berpenghasilan tetap atau rendah, inflasi menjadi beban besar karena daya beli menurun secara drastis. Ketika harga naik namun penghasilan tetap, kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Tabungan yang kita simpan selama ini pun nilainya menurun. Misalnya, jika kita menyimpan uang di bank dengan bunga lebih rendah dari tingkat inflasi, maka nilai real tabungan itu pun menurun. Akibatnya, kita harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Untuk memberi gambaran ekstrim, mari kita lihat kasus Zimbabwe di akhir tahun 2000-an.
Inflasi di sana mencapai triliunan persen. Uang mereka nyaris tak bernilai. Orang-orang harus membawa tumpukan uang hanya untuk membeli sepotong roti. Bayangkan, bekerja dan menyimpan uang selama bertahun-tahun, lalu uang itu hanya cukup untuk membeli telur. Ini memang contoh ekstrim, tapi menunjukkan betapa bahayanya inflasi yang tidak terkendali. Setelah memahami bagaimana inflasi dapat menggerus daya beli rupiah, ada satu faktor lagi yang juga bisa membuat kita semakin miskin jika hanya memegang rupiah, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral suatu negara terhadap parameter ekonomi seperti suku bunga, kredit, dan jumlah uang yang beredar. Di Indonesia, kebijakan ini diatur oleh Bank Indonesia atau BI yang berdiri secara independen dari pemerintah. BI memiliki peran penting dalam mengatur nilai rupiah melalui berbagai kebijakan. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kebijakan ini juga bisa berdampak besar terhadap nilai mata uang domestik. Dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Contohnya adalah kebijakan suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, investor akan lebih tertarik menyimpan uang dalam mata uang domestik karena imbal hasilnya tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, orang cenderung lebih banyak meminjam uang untuk membuka usaha karena bunga pinjamannya lebih kecil. Namun masalahnya adalah ekonomi berbasis mata uang fiat cenderung mengalami inflasi dari waktu ke waktu, dan otomatis harga barang terus semakin naik. Ada juga kebijakan seperti quantitative easing, yaitu mencetak uang untuk membeli obligasi pemerintah atau aset lain demi meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi jika jumlah uang yang dicetak tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi real, maka nilai uang bisa menurun dan memicu inflasi. Kebijakan moneter lainnya adalah intervensi pasar valuta asing, di mana bank sentral membeli atau menjual mata uang asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun jika intervensi tidak tepat, misalnya mencetak terlalu banyak uang tanpa dukungan ekonomi, nilai tukar rupiah bisa melemah. Akibatnya, barang impor menjadi lebih mahal dan memicu inflasi lebih lanjut. Itulah sebabnya kenapa kalau kita terus-menerus memegang uang rupiah tanpa melakukan apapun, bisa membuat kita semakin miskin. Masalah utamanya terletak pada inflasi dan kebijakan moneter yang membuat nilai mata uang terus menurun. Ketika nilai mata uang turun, harga barang naik, daya beli kita pun ikut tergerus. Dan ini bukan hanya soal inflasi, tapi juga karena sistem uang fiat itu sendiri. Nilainya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah, bukan oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Maka dari itu, nilai uang fiat bisa sangat fluktuatif. Sedikit saran, jangan hanya menyimpan uang dalam bentuk rupiah, akan lebih baik jika kita juga mulai berinvestasi dalam aset-aset lain yang nilainya lebih stabil atau bahkan meningkat seiring waktu, seperti emas, bitcoin, properti, atau bahkan investasi yang lainnya.